Pengenalan komputer. Berikut ini kita akan coba lihat komponen-komponen yang terdapat di dalam sebuah komputer. Kita mulai dari bagian-bagian yang ada di dalam komputer. Pertama, kita akan lihat perangkat keras. Di sini terdapat beberapa perangkat keras yang terhubung dengan sebuah komputer. Antara lain ada monitor yang berbentuk seperti pesawat televisi yang gunanya untuk menampilkan output gambar dari komputer. Kemudian ada CPU atau Central Processing Unit. Umumnya berbentuk kotak yang diletakkan secara mendatar atau menjulang atau disebut sebagai tower. Di dalam CPU ini semua proses komputasi dilakukan, mulai dari perhitungan, pengolahan grafis, sampai dengan pengolahan suara, bahkan penyimpanan data. Kemudian keyboard yang berfungsi untuk memasukkan nilai ke dalam sebuah komputer yang berbentuk seperti papan ketik dengan tombol-tombol yang bertuliskan huruf dan angka. Di dalam perangkat keras juga terdapat sepasang speaker yang gunanya untuk memperdengarkan suara, mouse yang fungsinya untuk pointing device di dalam sebuah komputer. Kemudian ada stabilizer atau staffel yang berbentuk kotak untuk menyetabilkan tegangan listrik yang masuk ke dalam komputer. Kemudian ada printer untuk pencetakan dokumen, gambar, atau file dari komputer ke dalam kertas. Selanjutnya perangkat lunak. Perangkat lunak atau software merupakan suatu program yang dibuat oleh pembuat program untuk menjalankan perangkat keras komputer. Perangkat lunak adalah program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Perangkat lunak komputer berfungsi untuk mengidentifikasi program, menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh perangkat komputer terkontrol, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien, dan lain sebagainya. Macam-macam perangkat lunak. Perangkat lunak dibagi menjadi 4 macam, yaitu sistem operasi atau operating system. Yang kita kenal, yang cukup populer saat ini adalah Microsoft Windows dengan produk terbarunya, Windows 8 contohnya, atau operating system lainnya, seperti Linux, Unix, Solaris, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada program aplikasi atau application program. Program aplikasi ini dijalankan di atas sistem operasi. Program aplikasi spesifik pada sebuah pekerjaan tertentu. Misalnya pengolahan grafis dilakukan oleh aplikasi seperti Photoshop, atau pengolahan vektor seperti freehand atau Illustrator, dan lain sebagainya. Atau pengolahan kata dengan Word, pengolahan spreadsheet dengan menggunakan Excel, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bahasa pemrograman. Jenis perangkat lunak ini digunakan untuk membuat sebuah aplikasi yang custom, sehingga nantinya kita bisa membentuk sebuah aplikasi sesuai dengan yang kita inginkan dan yang kita butuhkan. Contoh-contohnya misalnya Visual Basic.net atau ASP.net atau PHP dan lain sebagainya. Banyak sekali bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun sebuah aplikasi. Kemudian ada program bantu atau utility, biasanya digunakan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan kita, baik yang berkaitan dengan sistem maupun pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Contohnya, misalnya antivirus yang gunanya untuk menghilangkan virus atau mencegah adanya virus di dalam komputer, atau program-program seperti monitoring yang gunanya untuk memonitor sistem, dan lain sebagainya. Cara menghidupkan komputer. Pastikan komputer dan monitor sudah terhubung ke listrik. Nyalakan stabilizer dengan menekan tombol switch power sampai lampu indikator menyala pada CPU dan jarum penunjuk bergerak ke kanan. Kemudian, nyalakan juga komponen yang terhubung langsung dengan listrik, misalnya monitor, printer, atau speaker.
Kemudian, cari bagian depan CPU. Ditemukan ada dua tombol yang bisa kita tekan. Yang pertama adalah tombol power dan juga tombol reset. Oke, untuk tombol power biasanya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Biasanya bertuliskan power. Kemudian, tombol lain adalah tombol reset yang berguna untuk membebaskan komputer dari kondisi hang dengan memulai ulang komputer tanpa mematikannya. Selanjutnya, pada komputer produksi lama, di bawah tahun 1997 ke bawah, penekanan tombol power harus cukup kuat. Biasanya, tunggu sampai bunyi klik, baru dia akan muncul atau baru dia akan menyala. Namun, untuk komputer generasi terakhir, produksi antara 1997 sampai sekarang, penekanan tombol power cukup dengan sentuhan lembut saja, sampai lampu indikator menyala. Bila terdengar bunyi bip satu kali, maka komputer akan masuk ke dalam sistem operasi Windows, yaitu Windows 7. Selanjutnya adalah cara mematikan komputer. Untuk mematikan komputer, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pada sistem operasi Windows, mematikan komputer disebut dengan shutdown. Ada beberapa cara shutdown dalam Windows. Dapat kita menggunakan mouse dengan klik tombol Start. Dengan klik tombol Start, lalu tunjuk pada pilihan shutdown. Kemudian kita bisa pilih shutdown. Oke. Kemudian, untuk cara lain, kita dapat gunakan tombol pada keyboard menggunakan Alt F4, lalu pilih mode pilihan, kita pilih shutdown. Berikut adalah tampilan dari shutdown. Seperti ini. Oke, demikian untuk cara mematikan komputer dan cara menghidupkan komputer.